Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lingkar Semangat, channel yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam tragedi pada malam tanggal 30 September 1945 oleh pemberontak yang menamakan dirinya Gerakan 30 September yang didalangi PKI atau G30S PKI. Jumlah pahlawan revolusi yaitu berjumlah 10 orang. Berikut adalah biodata singkat ke-10 pahlawan revolusi tersebut. Yang pertama, Jenderal Ahmad Yani, lahir di Jenar, Baglan, Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922. Pada tahun 1963, ia diangkat Presiden Soekarno menjadi Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Nasution. Pada masa pendudukan Jepang, beliau tergabung di PETA sebagai Shodanko. Pada masa kemerdekaan, ia mempelopori pembentukan pasukan khusus Benteng Riders. Ia sempat menempuh pendidikan militer di Kansas, Amerika Serikat, dan menjadi komandan operasi penumpasan PRRI Permesta. Ia juga dikenal sebagai jenderal yang anti-komunis. Ia sebenarnya mengetahui akan adanya gerakan yang didalangi PKI yang hendak menculiknya dari laporan Maijen Parman dan Brigjen Sugandi. Pada dini hari, 1 Oktober 1965, rumah Ahmad Yani didatangi pasukan Pasopati yang hendak menculiknya. Karena melakukan perlawanan, beliau akhirnya ditembak Sersan Gijadi dan jenazahnya dibawa ke lubang buaya. Yang kedua, Letnan Jenderal R. Suprapto, lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 1920. Pada masa pemerintahan Jepang, ia sempat ditawan dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, berhasil kabur dan akhirnya mengikuti pusat latihan pemuda. Pada era kemerdekaan, ia masuk TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan terlibat dalam pertempuran Ambarawa di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Ia kemudian ditarik menjadi staf Angkatan Darat dan akhirnya diangkat menjadi deputi atau wakil kepala staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera. Pada tanggal 1 Oktober 1965, ia diculik, kemudian dibawa dan dibunuh di lubang buaya. Yang ketiga, Letnan Jenderal M.T. Haryono, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1924. Pada masa pendudukan Jepang, ia masuk HBS dan sekolah kedokteran, walaupun tidak tamat. Pada awal kemerdekaan, ia tergabung dalam TKR. Ia adalah jenderal yang menguasai bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda, dan merupakan sekretaris delegasi Indonesia pada perundingan KMB, Konferensi Meja Bundar. Ia sempat bertugas di Belanda sebagai atase militer Indonesia. Pada tahun 1964, dia diangkat sebagai Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Pada tanggal 1 Oktober 1965, ia hendak diculik oleh G30S PKI. Tetapi karena melakukan perlawanan, akhirnya ditembak, jenazahnya dibawa ke lubang buaya. Yang keempat, Letnan Jenderal S. Parman, lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus 1918. Pada era pendudukan Jepang, ia masuk polisi militer Jepang dan sempat ikut pelatihan intelijen. Pada era kemerdekaan, ia masuk TKR dan kemudian menjadi kepala polisi militer di Yogyakarta. Ia kemudian menempuh pendidikan polisi militer di Amerika Serikat dan sempat menjabat atase militer RI di London sebelum akhirnya menjadi asisten 1 Menteri Panglima Angkatan Darat. Beliau sebenarnya mengetahui akan adanya gerakan pemberontakan oleh PKI tersebut dan sempat melaporkan kepada Jenderal Yani. Tapi akhirnya pada tanggal 1 Oktober 1965 dia diculik oleh G30S PKI, dibawa dan akhirnya dibunuh di lubang buaya. Yang kelima, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, lahir di Sitorang, Balige pada tanggal 10 Juni 1925. Pada masa pendudukan Jepang, ia mengikuti latihan Gyugun di Pekanbaru. Pada masa kemerdekaan, ia tergabung dalam TKR dan menjadi Komandan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi. Ia pernah menjabat atase militer di Bonn, Jerman Barat, dan akhirnya menjadi asisten 4. Ia juga sempat mengikuti pendidikan di Kansas, Amerika Serikat.
Pada tanggal 1 Oktober 1965, ia hendak diculik oleh G30 SPKI, tapi kemudian ditembak pada saat hendak berdoa dan jenazahnya dibawa ke lubang buaya. Yang keenam, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 23 Agustus 1922. Sebelum menjadi tentara, ia sempat menjadi pegawai di kantor Kabupaten Purworejo. Pasca kemerdekaan, ia masuk TKR bagian kepolisian. Juni 1946, ia diangkat menjadi Ajudan Kolonel Gatot Subroto. Ia kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer. 2 tahun kemudian, ia bertugas di London sebagai Asisten Atas Militer RI. Pada tahun 1961, ia diangkat menjadi Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Pada tanggal 1 Oktober 1965, ia diculik oleh pasukan G30 SPKI yang dipimpin oleh Serma Suroso dan kemudian dibunuh di lubang buaya. Yang ketujuh, Kapten Pierre Tendean, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Pierre Andries Tendean merupakan tentara keturunan Indo-Prancis. Ia merupakan ajudan Menko-Hankam Jenderal A.H. Nasution yang berhasil lolos dari penculikan G30 SPKI. Pada tahun 1958, ia masuk Akademi Angkatan Darat. Ia pernah ikut sebagai pasukan penumpasan PRRI Premesta. Ia juga pernah bertugas sebagai anggota intelijen sebelum akhirnya menjadi ajudan Jenderal Nasution pada tahun 1965. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sewaktu bertugas dan rumah Jenderal Nasution didatangi oleh pasukan G30 SPKI, ia hendak melawan, tapi akhirnya tertangkap. Dan karena mengaku sebagai Nasution, ia akhirnya dibawa dan dibunuh di kawasan Lubang Buaya. Yang kedelapan, Aibda Karel Satsuit Tubun, lahir di Tual, Maluku Tenggara pada tanggal 14 Oktober 1928. Ia merupakan polisi pertama yang mendapat gelar Pahlawan Nasional. Sewaktu muda, ia mengikuti pendidikan polisi di Ambon. Ia kemudian pindah tugas ke Jakarta dan sempat mengikuti beberapa operasi militer, di antaranya pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 1 Oktober 1965, ia bertugas di kediaman Dr. Leimena dan mendengar keributan pasukan di rumah Nasution. Ia kemudian mengecek situasi dan terjadi baku tembak. Ia akhirnya tewas tertembak oleh pasukan yang hendak menculik Jenderal Nasution. Yang kesembilan, Brigadir Jenderal Katamso Darmo Kusumo, lahir di Sragen, Jawa Tengah, 5 Februari 1923. Bersama Kolonel Sugiono, ia merupakan pahlawan revolusi yang gugur di luar Jakarta. Sewaktu muda, ia masuk TKR. Selama menjadi tentara, ia pernah ikut pasukan penumpasan PRRI Premesta. Ia kemudian menjadi Komandan Korem 72 di Yogyakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1965, di saat terjadi pemberontakan G30 SPKI di Jakarta, di Yogyakarta juga terjadi pemberontakan yang dilakukan tentara Pro PKI di bawah pimpinan Mayor Mulyono. Kolonel Katamso kemudian ditangkap di rumahnya bersama dengan Letko Sugiono oleh pasukan pemberontakan tersebut. Kemudian mereka dibawa ke daerah Kentungan kemudian dibunuh. Yang ke-10, Kolonel Sugiono, lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 1926. Pada awal karirnya, ia masuk anggota PETA dan kemudian masuk TKR. Ia akhirnya menjadi Kepala Staf Korem 72 Yogyakarta di bawah komando Kolonel Katamso. Pada tanggal 1 Oktober 1965, ia ditangkap oleh tentara Pro PKI ketika berada di rumah Kolonel Katamso. Kemudian mereka dibawa ke daerah Kentungan, kemudian dibunuh. Nah, itulah sejarah singkat ke-10 pahlawan revolusi yang gugur akibat pemberontakan G30 SPKI. Kita sebagai generasi muda harus selalu ingat akan sejarah tersebut dan waspada akan bahaya laten komunis. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Jika kalian punya saran untuk konten-konten video selanjutnya, jangan lupa ya untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, serta ikuti terus Lingkar Semangat untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.